membacakan CV dulu ya. Nih biasanya setiap acara webinar seperti sudah selayaknya kita membaca CV dulu. Baik, terima kasih Bu Hani. Karena sudah ada kesepakatan untuk Pak Eko dulu, saya bacakan CV dari Pak Eko. Ini saya ambil dari berbagai narasumber Pak Eko. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan singkat saja Pak Eko ya, karena kalau semuanya panjang sekali Pak Eko. Iya betul. Dr. Eko Hari Susanto MSc, S1 dari Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Tahunnya nggak usah disebut Pak Eko ya? Halalkan. Katanya saya waktu itu pernah di Media Awards ya, padahal itu apa ya? Kalau kita lihat di Spokes 7, dua kata Pak Yanuar itu nggak sah. Karena dicek alamatnya itu showroom mobil. Tapi kan kayak gini ini, jangankan showroom mobil, mungkin alamat itu bisa di tas kemana-mana ya. Tapi ya udah kita ganti aja, kita copy, kita klik ke Google, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Nah, tapi jangan sampai mengubah makna. Artinya kalau misalnya kalimatnya beda-beda sedikit ya kita. Kalau diklik di Google kan book itu kan ada halaman tertentu. Misalnya kita cari misalnya bagaimana media siber tidak akurat, diklik itu pasti akan muncul di tulisan orang lain. Kalau kita nyarinya di buku ya akan muncul buku-buku itu. Kalimatnya rada berbeda. Tapi jangan lupa, kan kalimat berbeda itu kita bisa ubah ke bahasa Indonesia dulu. Tanpa mengurangi makna ya. Jadi ini kalau kita misalnya bosen atau kita punya naskah lama ya, pengen diubah-ubah lagi supaya ini, ya udahlah. Kalau ibu bapak punya naskah lama, tapi kelihatannya teori-teorinya udah lama, saya dikasih tahu nih sama orang USM, sama Profesor Jamilah, nomor 1 dilihat daftar pustakanya ganti semua dulu. Caranya ganti ya gini. Jadi misalnya ibu pernah presentasi di mana ya, bapak-bapak ini saya punya ini tulisan bagus banget tuh, tapi tahunnya kok 2011. Tulis ulang aja dengan konteks sekarang. Ini masih dalam bahasa Indonesia ya. Yang pertama itu diubah adalah daftar pustakanya. Kalau perlu semuanya. Bahkan Profesor Jamilah itu waktu saya ada problem, sebelumnya udah diterima di jurnal kemanusiaan ya, udah siap kirim tapi tiba-tiba dari jurnal lain nggak terbit, ya terpaksa. Itu Profesor Jamilah ngomong, jangan ditarik Pak Eko, ganti semua daftar pustaka seluruhnya dari satunya, tulisannya diubah-ubah. Jadi yang paling urgen itu rujuk daftar pustaka itu jangan lupa untuk diubah. Tapi saya waktu itu nggak lakukan karena lagi banyak urusan banget ya. Padahal waktu itu 2000 berapa itu hilang semua deh, kesempatan hilang, duit hilang dan lain-lain. Jadi saran dari Prof. Jamilah kan ditulis ulang, semua daftar pustaka diubah, caranya mengubah begini. Tapi tentu dengan penguasaan bahasa Inggris yang bagus kan ya. Berikut, kita harus punya teman yang jago bahasa Inggris Pak Eko. Ini harus kita jaga nih hubungan baik dengan teman yang jago bahasa Inggris, karena dia bisa bantu kita nanti paling tidak memberikan mengubah bahasa Indonesia kita menjadi bahasa Inggris. Terima kasih Pak Eko, nanti juga kami berikan buat teman-teman untuk bertanya. Sekarang saya masuk ke pembicara kedua, Ibu Dr. Hajah Hani Afiar MSc. Sebelumnya saya bacakan dulu Bu CV singkat. Ibu ngasih CV-nya singkat sekali Bu. Mohon maaf Bu nih. Jadi saya baca cuma singkat saja nih. Ibu adalah dosen Vkom di Universitas Pajajaran. Sekarang aktif sebagai editorial in chief Jurnal Kajian Komunikasi Terakreditas 92 dan aktif melakukan publikasi hasil penelitian baik nasional maupun internasional. Kami persilakan kepada Ibu Dr. Hani Afiar untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Yugi. Sebelum saya memulai, apa yang saya lakukan? Pengalaman saja, bukan merupakan sebuah langkah ideal,
Tapi kalau ditanya apa yang dilakukan sampai bisa berada di titik ini, inilah yang akan saya ceritakan ya. Baik, Bapak Ibu, di sini saya sebetulnya kebagiannya di publikasi jurnal, tapi ingin menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Eko Hari. Betul sekali bahwa di dalam publikasi jurnal ini kita memang harus mempersiapkan papernya. Sebetulnya kalau mengenai masalah riset, kita semua juga sudah bisa riset atau puluhan. Pasti yang ratusan ya. Kalau 1 tahun ada 366, berarti 1 bulan kemungkinan besar itu ada sekitar 30 ya, 1 bulan. Tapi kalau misalnya 1 tahunnya cuma 40, berarti 1 bulannya ya, itu paling cuma 7-8, saingannya lebih ketat. Coba di sini aja tuh sama-sama Q1. Kita cari yang mana untuk itu. IJC bisa, JKM bisa. Ini JKM udah populer ya di kita. Nah ini coba deh di Public Relations Review 100. Ini punya Elsevier ini. Ya. Ini jelas kalau punya Elsevier tidak akan ragu kita bahwa dia itu bodong abal-abal. Tapi ada kalanya kita mau mencoba juga jurnal yang mungkin bukan Big Five publishernya, tapi kita mau coba nih siapa tahu bisa publish gitu ya. Communications Research siapa ini? Mungkin satu kata yang penting buat kita catat ya, ini artikel yang dimuat itu adalah yang submit, Bu. Kalau nggak submit percuma juga, mau sebagus apapun ya nggak bisa dimuat, nggak bisa dipublish juga. Jadi kembali ke awal bahwa artikel yang dipublish adalah yang submit, itu aja. Baik, mungkin ini waktu sudah hampir 12:30, Bu. Kalau kita buka tanya jawab, mungkin juga waktunya juga terlalu Mepet kayaknya, Bu ya. Iya, Bu. Dan juga saya pikir dosen-dosen ini juga lagi mikir-mikir dulu nanti, Bu ya. Kira-kira apa yang mau dilakukan berikutnya gitu. Gimana, Bu? Mungkin saya kembalikan ke Bu Riris dulu sebagai penutup. Mohon maaf mungkin karena waktu sudah mepet, jadi kita mungkin nanti bisa secara personal kali, Bu ya, kalau mau ada hal yang ditanyakan. Ya. Saya kembalikan ke Bu Riris. Silakan, Bu Riris. Baik, terima kasih Pak Yugi, Bu Dr. Hani Hafiar, Pak Dr. Eko Hari Susanto. Terima kasih banyak. Saya sendiri agak jadi berbesar hati, nggak boleh baper ya Bu ya. Kadang-kadang kalau begitu ngelihat list jurnalnya aja udah bingung, udah liar duluan gitu. Apalagi pas mau dibuka tadi seperti kata Pak Eko, suruh bayar, aduh. Rasanya udah gimana gitu. Tapi ya memang yang saya senang sekali mungkin hari ini adalah ternyata yang rasanya yang selama ini sulit yang saya hadapin tuh nggak ada apa-apanya ya Bu ya Pak ya. Ternyata Pak Bu Hani, Pak Eko itu juga effortnya luar biasa gitu ya. Mungkin kita semua hanya ngelihat kisah suksesnya aja, tapi nggak melihat prosesnya, Bu ya. Prosesnya, keringatnya dan mungkin batinnya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Ibu Dr. Hani, Bapak Dr. Eko Hari, dan saya yakin ini sangat bermanfaat buat kita semua. Kita ingin supaya apa yang kita lakukan itu memang juga mendapat suatu pengakuan, dan tentunya kita berharap pembekalan kita hari ini menambah semangat dan sudah menambah pengetahuan kita. Dan sekali lagi tadi seperti di awal, semoga Bu Hani tetap happy, dan kita memang hari ini agak lucu dengan bolak-balik ada sinyal-sinyal yang agak bermasalah, tapi tetap kita nikmatin aja, ya itulah dinamikanya ketika kita mengadakan acara secara daring. Jadi sekali lagi terima kasih, dan jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Ini